Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini kita kembali di Sport Talk KONI Cilegon. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua kedatangan tamu 3 atlet yang oke. Kelasnya udah dunia, guys. Mereka mewakili Kota Cilegon dari berbagai tingkatan, dari mulai Porprov, bahkan PON sampai ke SEA Games. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Thailand, itu kejuaraan internasional Kings Cup. Siapakah mereka? Mereka adalah 3 atlet takraw Cilegon yang keren. Nah, ini dia, guys. Atlet-atlet takraw Kota Cilegon yang akan berlaga di Kings Cup di Thailand. Ya, lu kenalin dulu dong. Nama lu siapa? Lu ngapain sih di sini, duduk di sini? Ngapain lu sini? Kenalin dulu. Siap, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasrudi, biasa dipanggil Rudi. Prestasi terakhir saya dapat medali perunggu di PON Aceh Sumut. Untuk sementara itu saja dulu. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat perunggu di PON Aceh Sumut. Lu siapa lu? Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Dwi Andika. Posisi feeder alias umpan di dalam permainan sepak takraw. Toser. Siap. Toser. Iya. Prestasi saya terakhir yaitu juara 3 PON Aceh Sumut dan juara 3 SEA Games Thailand 2025. Gue langsung ngedon, guys. Ngedengar ada atlet SEA Games ini, gue langsung ngedon. Waduh, kacau. Oke, atlet SEA Games. Lu siapa? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gehan Saputra Dirian. Prestasi terakhir saya sama dengan senior saya. PON Aceh Sumut. Ya. Dapat perunggu juga. Dapat perunggu juga. Iya. Lu senior. Iya, paling senior, Pak. Iya. Udah tua maksudnya. Ya enggak lah. Tepuk tangan, guys. Dan di paling ujung, ini yang paling mungkin yang menjadi apa ya bahasanya babat alas atlet takraw Cilegon itu, Kang Usman Cambari. Perkenalkan, Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Usman Cambari. Di Cilegon ini dari 94 saya, Pak. Oh, 94. Masih Pak Wali Sepuh. Ya, artinya benar-benar ngerintis dari awal sepak takraw di Cilegon ini sama Pak Ali Mudin. Pak Ali Mudin. Dari mulai tidak ada. Pak Wali Sepuh bantu bikin mes, bagaimana orang Cilegon bisa bermain sepak takraw. Oh, gila. Dulu berarti atlet juga dulu? Atlet. Atlet masih Jabar. Oh, waktu itu masih Jabar ya? Masih Jabar, Pak, mewakili Cuandan. Sempat ikut prapon di Jabar. Terakhir itu baru kita sama Pak Haji Alimuddin ngebina sepak takraw Cilegon. Kebetulan Pak Wali Sepuh panggil gimana caranya orang Cilegon bisa nyepak gitu. Iya, sederhana. Iya. Gimana caranya orang Cilegon bisa nyepak awalnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya prestasinya setiap event Porprov pelajar juara umum terus, Pak. Wis. Berarti di Porprov yang akan datang turun juga dong? Turun ya. Lu posisi lu apa? Posisi lu sebagai penyerang tengah kah atau apa gitu kalau di itu? Izin, kalau posisi di sepak takraw saya semester.
Semester. Ya, semes. Semes. Apa? Yang nyemes bola yang. Oh, yang nyemes bola. Dan biasa yang umpan. Di umpan. Ya, saya yang nyemes. Oh gitu. Iya. Emang kalau ngelihat apa sih videonya emang luar biasa. Gua nggak masuk akal deh kayaknya itu. Dari bola dari lawan langsung diterima sama kaki langsung pokoknya nggak masuk akal. Nanti kita ada cuplikan-cuplikan videonya bagaimana saat mereka bertanding. Nih, itu dulu prosesnya seperti apa sampai lu bisa masuk SEA Games? Latihannya tuh dari dulu ya. Latihan tuh dari usia berapa? Izin kalau latihan mulai dari SD, Pak. SD latihan. Cuma dari SD itu jadi kita cuma latihan-latihan ala kadarnya gitu, Pak. Yeah. Maksudnya tidak kepikiran bahwa akan ke jenjang naik jenjang terus gitu, Pak. Pokoknya waktu itu latihan aja. Pokoknya latihan aja gitu, Pak. Pola latihannya gimana? Pak Usman nih cara melatih keraskah, disiplin atau gimana? Disiplin, Pak. Sangat disiplin. Paling kita di banyak Pak pelatih biasanya mengasih fisik, ngasih latihan fisik, fisik, passing bola, semes, kayak gitu. Pokoknya inti-inti permainan gitu, Pak. Oke. Lu nih, gua agak keder ngeliatnya. Atlet SEA Games, guys. Atlet SEA Games. Itu kenapa awalnya kok bisa hobi ke sepak takraw itu apa? Kok nggak milih olahraga yang lain gitu? Oke, Pak. Untuk cerita lebih awalnya itu, Pak, jadi gini, Pak, sebenarnya saya semua mencoba cabang olahraga, Pak. Dari voli, sepak bola. Nah, kebetulan kan kalau sepak bola saingannya banyak, Pak. Apalagi voli di kampung saya kan. Nah, kebetulan ada dulu temen ngajakin, ayo latihan takraw yuk. Nah, kebetulan pas kelas 5 SD, Pak. Oh, kelas 5 SD. Mulai sepak takraw. Ya udah, saya mikirkan, oh ternyata peluang di takraw bagus nih buat berprestasi kan. Nah, makanya saya ini, Pak, giatin gitu, maksudnya latihan rutin sama teman-teman di kampung. Ini bentar, nama lu panjangan sih tadi, siapa tuh? Gehan, Pak. Gehan. Kalau ini tadi latihan biasa saja, tidak pernah berpikir jadi atlet profesional, ternyata nyangkut juga. Ya, kalau yang ini berbagai olahraga dia coba, ternyata yang punya peluang itu adalah sepak takraw. Nah, lu apa? Awalnya gimana? Awalnya, ceritanya? Pak, karena lapangannya deket rumah ya, Pak. Oh iya, nggak pakai ongkos. Iya, Pak. Lu kayak lagu dangdut, pacar 5 langkah itu, nggak pakai ongkos. Ada juga, Pak, sepak bola kan. Tapi kalau sepak bola agak dilarang sama orang tua karena setiap pulang main pasti ada lah yang cedera. Jadi ada sepak takraw diarahin ke sana. Karena ya itu sama, Pak, alasannya. Dari usia berapa waktu itu? Dari kelas berapa? Saya mulai main sepak takraw sama, Pak, kelas 5 SD. Kelas 5 SD? SD, Pak. Gila ya. Memulainya dari kelas 5 SD, guys. Kalau Coach, kalau usia kayak saya baru mau mulai itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa jadi manajer. Nah, gini, Coach. Iya. Dari 3 atlet kita yang sangat berbakat ini, awalnya gimana, Coach, menempa mereka sehingga bisa jadi atlet profesional? Ya kalau mau jadi atlet prestasi, Pak, nggak ada cerita, harus latihan tiap pagi sore. Pagi sore. Kalau mau prestasi. Cuman kalau atlet cuman pengen ikut-ikutan aja ya. Nggak akan jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Ya kayak lu. Dia pengen jadi atlet nembak, guys. Pistolnya nggak punya. Ya nggak akan jadi lah. Pistol air. Nah,
Dari proses dari proses selama ikut kompetisi baik di lokal maupun di internasional, di momen apa yang sangat membuat ente terharu, bangga dan lain sebagainya, dan momen di mana pada saat Anda merasa sedih? Oh iya Pak, mungkin ada 2 momen saya Pak. Pertama, 4 juga nggak apa-apa. Ya, 2 momen. Saya 2 momen paling bikin saya terharu Pak. Pertama di Kings Cup 2018. Saya Kings Cup 2018. Saya dulu udah ikut waktu itu Pak sama bertiga ini juga. Ya, udah ikut Kings Cup sama ya. coach juga ya. Itu dapat perunggu Pak 2. Dapat perunggu. Ya, mewakili Indonesia juga. Itu satu momen yang paling membanggakan lah buat saya Pak. Itu prestasi pertama di tingkat internasional. Prestasi pertama internasional. Terus momen yang kedua di PON Aceh Sumut yang kemarin ini. PON Aceh Sumut, Aceh Sumut. Di situ saya ini udah 3 kali Pak ikut PON. Dari PON Jabar, PON Papua, sama terakhir PON Aceh Sumut. Nah, di PON Aceh Sumut ini baru dapat medali Pak. Perunggu, dapat perunggu Pak, ya. Di yang akan datang ini kan kita PON di mana? Di PON NTB. Mudah-mudahan masuk juga nanti ya. Iya, Pak. Dan pada saat Banten jadi tuan rumah di 2032, mudah-mudahan kita gondol semua medali emas dari Takraw. Oke. Nah, ente nih, gue mau nanya yang SEA Games dulu deh. Yang paling berat ketika di SEA Games itu lawan mana kita? Izin Pak, untuk lawan berat di SEA Games itu sebenarnya kita diri sendiri sih sebenarnya Pak. Iya benar. Sebenarnya kita kan gimana ya, pas kita pelatnas saja, kita harus bangun jam 4 subuh Pak. Oh iya. Untuk persiapan latihan. Itu yang paling berat justru ya. Nah, sebenarnya yang paling berat itu yang melawan diri sendiri sebenarnya Pak. Ini nasihat buat lu pada nih, melawan diri sendiri. Lanjut. Dan untuk lawan yang terberat Pak, yang saya hadapin itu di SEA Games, yaitu negara tetangga Pak, seperti Thailand, nah, dan Malaysia. Takraw itu memang dari sebenarnya kalau awalnya dari mana coach? Kalau kebudayaan itu Indonesia Pak, cuman permainannya dikembangkan oleh Thailand. Thailand kan? Iya. Nah, tapi kalau awal bola itu mungkin dari Melayu. Dari Melayu tetap ya. Yang paling sedih waktu selama ikut berbagai event olahraga sepak takraw apa? Kalau saya Pak, untuk yang paling sedih itu Pak, yang pas di PON Papua Pak PON sebenarnya. Papua. Iya. Kenapa tuh? Bisa diceritain? Kenapa? Izin Pak, untuk gimana ya Pak ya? Kita kan udah TC nih, kita udah TC 2 tahun Pak, kan PON-nya ditunda Pak. Iya. Nah, pas kita karena COVID. pas kita pertandingan, bola yang harusnya masuk diautin sama wasit Pak. Waduh, Gimana nggak sedih, Pak, coba? iya benar. 2 kali lagi Pak. Iya, nggak boleh Kritis tuh. lagi, Pak. Aduh. Nggak boleh. Siapapun tuan rumahnya, wasitnya nggak boleh melakukan itu. Itu kita harus bermain fair play. Masa bola masuk dibilang keluar, bola keluar dibilang masuk, nggak fair namanya itu. Tidak ada dalam dunia olahraga nggak fair itu. Harus fair. Loh, Ya Pak. yang paling sedih, lu kayak sedih banget sih. Yang paling sedih di mana lo? Waktu kapan itu? PON Papua juga Pak. Sama itu, karena dicurangin sama wasit. Ya Pak. Yang paling membahagiakan apa? Terakhir itu Pak, PON Aceh Sumut itu Pak. PON Aceh Sumut yang dapat medali itu. Ya, perunggu Pak. Oke, luar biasa atlet kita ini. Buat warga Cilegon, buat insan olahraga Cilegon, buat wali kota Cilegon, ini kita punya atlet yang sangat berbakat. Besok mau berangkat ke Kings Cup. Kings Cup lagi ya? Ya, Kings Cup. Di Thailand. Berapa negara sih kalau Kings Cup itu yang ikut? Ada 19 negara. Buset. Brunei, Sri Lanka, Pakistan, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea, India, Cina, Taipei, Irak, Jepang, Laos, Filipina, Bangladesh, Myanmar, Saudi Arabia, Cina, Indonesia. 19 negara. Ada 19 negara. Yang tadi lu sebutin itu yang paling agak berat yang Thailand tadi ya? Thailand sama Malaysia Pak. Thailand sama Malaysia. Apalagi dia sekarang dia di Kings Cup itu tuan rumah ya. Yang total yang berangkat sebetulnya yang mewakili Indonesia itu ada berapa orang, coach? 15 atlet.
Ada 15 atlet. 15 atlet. Dari Banten ada berapa? Dari Banten itu awalnya dipanggil Cilegon, Pak. Karena ada provinsi anggarannya kan itu, kalau itu Pak, biaya transportasi itu kan tetap ditanggung oleh Pemprov masing-masing, Pak. Nah, itu ada Pemprov yang nggak siap. Oke. Nah, nyusul lagi 3 yang dari kabupaten, Pak. Jadi kita total 6. Yang dari Provinsi Banten 6. 6. Dari provinsi lain? Gorontalo 2, Gorontalo 2, Jabar 3, Jabar 3. Jawa Tengah 3. Oke. 6 kita. 6. Berarti Banten mengirimkan atlet paling banyak ya? Banyak. Wah, ini Pak Andrasoni, Gubernur Banten. Pak Andrasoni, kita ternyata banyak juga atlet yang akan berangkat besok ke King Cup. Berangkat ke Thailand ini kapan? Besok Tanggal 2. Jadi mulai lomba tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3. Berangkat tanggal 2 Agustus 2026 lusa, guys. Mewakili Indonesia, dan dari Banten paling banyak, ada 6 orang. 3 diantaranya adalah atlet Cilegon. Buat Pak Andrasoni, boleh dong nanti mereka pulang dari mana? Pulang dari Thailand, ya kita sambut lah di bandara lah. Pakai apa gitu tuh, biar hore-hore itu. Saya sih siap aja nganterin lah. Gitu, kita sambut dari sana. Oke, Coach, saya mau tahu suka dukanya menangani atlet takraw itu apa? Kalau dukanya sebenarnya sih di pertandingan aja sih, Pak. Di pertandingan itu ya memang ya harus fair juga, Pak. Karena kan di Porprov sendiri kan ya dari tadinya tidak dipertandingkan. Makanya prestasi Banten itu ada, kenapa di Porprov awalnya tidak ada di Pak. Tapi sekarang alhamdulillah masuk, Pak. Iya, harus fair dong. Masa atlet jadi Banten banyak dan sudah kelas internasional, go internasional, masa dihilangin? Yang jelas-jelas aja dong. Ya, kalau atletnya ada, ya pertandingkan dong. Soal apa namanya, kedepannya seperti apa ya? Yang penting pertandingan aja dulu. Jangan mentang-mentang gua nggak punya atlet dihilangin, ya nggak fair namanya itu. Yang gitu kan? Nah, mau di negara, mau di lokal, mau di nasional harus seperti itu. Fair play, nggak fair nggak play. Nah. Ini kan prestasi lu dari mulai tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan masuk ke kelas internasional. Lu dari sana deh. Harapan lu tuh apa sebagai atlet takraw yang sudah mengharumkan nama kota Cilegon dan Banten? Harapan ya yang paling baik mungkin bisa tembus ke Indonesia juga, Pak, bisa nyusul prestasi beliau. Oh iya. Harapan lainnya apa kira-kira? Mungkin ada apresiasi dari pemerintah gitu, Pak. Lebih melihat atlet-atlet yang berprestasinya gitu, Pak. Ada disiapkan lapangan pekerjaan yang layak. Gitu. Oh ya. Ini bonus kan, mungkin kalau bonus kan ada jangkanya gitu, Pak, bisa habis. Yeah. Kalau pekerjaan kan bisa sampai kapan. Oke, jadi gini guys, kalau dikasih bonus, dikasih misalkan bonus 100 juta, seminggu juga habis, Bener, Pak. sebulan habis, atau bahkan kalau langsung dibeliin mobil habis sehari itu, gitu. Harapannya adalah pemerintah daerah, baik itu Kota Cilegon maupun Provinsi Banten, memberikan ruang kepada para atlet berprestasi ini agar mereka bisa berkiprah di dunia kerja, kira-kira begitu ya. Jangan hanya dihargai ketika dapat juara saja. Juara atau tidak. Misalkan tahun kemarin juara, tahun ini tidak. Mereka adalah atlet-atlet terbaik Banten yang harus mendapatkan perhatian. Kira-kira seperti itu ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Lo apa? Harapannya apa? Ya, harapan saya semoga sehat selalu dulu ya, Pak ya. Iya, betul. Biar bisa jadi Benar. atlet lah. Benar. Dan untuk harapan saya untuk pemerintah Kota Cilegon dan Provinsi Banten, dimohon Pak, izin Pak. Kita sebenarnya kita nggak butuh sebenarnya kayak entah itu viral atau apa. Nggak butuhin sebenarnya itu ya kita
jangka panjangnya itu kita mau ngapain gitu Pak buat ke depan. Iya, untuk ke depan. Nah, makanya kita mohon pemerintah Kota Cilegon atau Provinsi Banten kita minimal dikasih pekerjaan yang layak Pak, jangka panjang. Oke. Sama guys. Yang atlet yang pertama sama atlet itu sama. Persoalan perhatian dari pemerintah. Masa pulang dari SEA Games nganggur gitu tuh, nggak punya pekerjaan kan agak ini miris ya. Lo ngapain lo? Izin Pak. Ya. Kalau saya sih mungkin sama aja sih Sama dari ya. teman-teman ini ya masalah pekerjaan gitu. Setidaknya atlet-atlet yang punya prestasi dikasih kerjaan lah atau dikasih perhatian lah dari pemerintah setempat Pak. Ya mungkin itu aja. Ini buat pemerintah daerah baik tingkat Kota Cilegon maupun Provinsi Banten, bukan hanya atlet takraw yang harus diperhatikan. Pokoknya semua atlet yang berprestasi yang menorehkan namanya untuk membawa daerah kita perlu mendapat perhatian. Dan tentu saja perhatian untuk jangka panjang gitu ya. Kalau dikasih bonus hari ini selesai. Tapi perhatian jangka panjang itu memang harus perlu harus mulai dipikirkan oleh pemerintah agar atlet kita merasa tidak merasa dibuang. Habis manis sepah dibuang. Itu kayak lagu dangdut ya, habis manis sepah dibuang. Ada kawan saya si Adi suka banget lagu ini. Coach, yang terakhir apa harapan Anda kepada para atlet yang akan berjuang besok di King Cup Thailand 2026? Ya, harapan dari sebagai pengurus juga Pak, sebagai pelatih ya tiap hari ya ketemu anak-anak ya harapan tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga dari pemerintah juga memperhatikan Pak ya. Karena toh mereka ini menghabiskan waktu dari SD Pak. Ya, untuk berlatih. Untuk berlatih tuh. Ya artinya prosesnya ya nggak sehari 2 hari kan Pak ya. Tahunan artinya ada mereka ya memang memilih cabang ini karena peluangnya ada. Toh berbakat di nasional pun ya artinya kita bisa bersaing dengan provinsi lain. Oke. Harapannya itu tadi ya, karena mereka ini ya perjuangannya kan dari nol Pak ya. Dan di Thailand juga lebih semangat membawa nama Indonesia, membawa nama Cilegon, karena hasil dari sana itu merupakan kebanggaan Cilegon, Banten Pak ya. Dan Indonesia tentu. Kita juga membanggakan. Adapun nanti kalau ada Kings Cup ke depan ya paling nggak kan kita bisa dipanggil lagi kalau punya prestasi di Kings Cup ini. Gitu. Ya, karena ini juga akan membawa nama harum Indonesia. Ini Bapak Presiden Prabowo, atlet kita akan berjuang di Thailand di King Cup, dan mereka sudah berkali-kali bertanding di Kings Cup Thailand. Bahkan ada atlet kayak memperkuat tim Indonesia untuk di SEA Games. Ya, perlu juga lah ditoel gitu atlet Cilegon ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di spot toko di Cilegon. Saya hanya ingin menyampaikan hal yang pendek pemirsa, bahwa menjadi manusia itu sudah takdir dan kodrat, tetapi memanusiakan manusia itu harus lahir dari hati Anda yang paling dalam. Terima kasih, saya Ivan Gondrong. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.